Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Misteri. Jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe saya doakan rezekinya berlimpah, barokah dan masuk surga. Kami akan membawakan kisah horor berjudul Kuburan Tanpa Nama, Misteri Arwah yang Gelisah. Cerita ini dijamin bikin merinding dan menegangkan. Jangan skip, karena setiap detiknya penuh misteri yang harus kalian pecahkan. Siapkan diri kalian, dan mari kita mulai. Aku tidak pernah menyangka, keputusan untuk tinggal di desa terpencil ini akan membawa hidupku ke jurang kengerian. Pekerjaanku sebagai seorang peneliti budaya lokal mengharuskanku datang ke tempat yang bahkan tak ada dalam peta. Desa itu bernama Sukamerta, dikelilingi oleh hutan lebat dan suasana yang tampak diam di tempat, seperti waktu berhenti di sini. Sampai di sana, aku langsung disambut oleh kepala desa, Pak Surya, pria tua dengan tatapan penuh kehati-hatian. Dia menunjukkan rumah kayu sederhana yang akan menjadi tempat tinggalku selama 2 bulan ke depan. Rumah itu berada di pinggir desa, berbatasan langsung dengan hutan. Di kejauhan, samar-samar terlihat area kuburan kecil dengan nisan-nisan tua yang tertutup lumut. Jangan keluar malam-malam, Mas. Apalagi mendekati kuburan itu, ujar Pak Surya tiba-tiba, suaranya rendah namun tegas. Aku tersenyum kecil, mengira itu hanya mitos lokal yang sering digunakan untuk menakut-nakuti pendatang. Kenapa, Pak? Ada cerita apa di sana? Tanyaku ringan. Pak Surya terdiam, matanya menyipit. Bukan cerita, Mas. Itu peringatan. Malam pertama terasa sunyi. Hanya suara serangga dan angin yang berdesir di luar jendela. Namun, semakin malam, suasana berubah. Aku mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Awalnya kupikir itu warga desa yang lewat, tapi langkah itu terdengar berhenti tepat di depan pintu. Aku menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Tidak ada suara mengetuk, hanya keheningan yang terasa semakin menyesakan. Rasa penasaran membuatku nekat membuka pintu, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menyelinap masuk, membuat bulu kuduku berdiri. Aku menutup pintu kembali dan menguncinya rapat-rapat. Namun, saat berbalik, jantungku hampir copot. Di depan jendela, terlihat bayangan hitam berdiri diam. Tubuhku membeku, mataku tidak bisa berpaling dari sosok itu. Bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan bekas embun aneh di kaca jendela. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Surya terus terngiang di pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Keesokan harinya, aku mencoba melupakan kejadian semalam dengan mendatangi Pak Surya untuk memulai penelitian. Namun, rasa penasaranku tidak bisa kutahan. Pak, soal kuburan itu, kenapa ada banyak larangan? Tanyaku. Pak Surya menghela napas panjang. Kuburan itu beda, Mas. Banyak makam tanpa nama di sana. Kami percaya itu adalah tempat mereka yang tidak pernah menemukan kedamaian. Aku merinding mendengar penjelasannya, tapi rasa ingin tahuku justru semakin membesar. Sore itu, aku nekat pergi ke kuburan tersebut. Jalan setapak menuju kuburan sangat sunyi, dikelilingi pepohonan besar yang seolah menyembunyikan rahasia gelap. Saat tiba, suasana di sana terasa aneh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada burung, tidak ada suara angin, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Batu-batu nisan yang tak bernama berdiri miring, sebagian besar hampir tertutup tanah. Namun, satu hal yang menarik perhatianku adalah sebuah makam yang masih terlihat baru. Tidak ada papan nama, hanya sebuah kain putih yang melilit di atas tumpukan tanah. Aku merasakan hawa dingin yang tidak wajar ketika mendekatinya, seolah-olah ada yang mengawasiku. Aku memutuskan untuk segera pergi,
tapi langkahku terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan tubuhku. Dari kejauhan, aku mendengar suara pelan, seperti seseorang berbisik. Aku menoleh, dan yang kulihat membuat jantungku berhenti. Di antara nisan-nisan, ada sosok perempuan berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajahnya. Dia berdiri membelakangiku, tapi tubuhnya bergerak aneh, seperti gemetar atau kejang. Aku mundur perlahan, berusaha tidak membuat suara. Namun, tiba-tiba sosok itu berbalik. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti mayat. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan suara yang tidak manusiawi. Aku lari sekencang-kencangnya, tidak peduli pada ranting yang melukai kulitku. Saat sampai di rumah, tubuhku gemetar hebat. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi, tapi suara perempuan itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Malam itu, aku sadar, sesuatu dari kuburan itu telah mengikutiku. Malam itu, aku merasa rumah kayu tempat tinggalku terasa lebih dingin dari biasanya. Meski telah menutup semua jendela dan pintu rapat-rapat, hawa dingin seperti menembus tembok, menyelinap ke setiap sudut ruangan. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan menulis catatan penelitian, tapi setiap kali aku fokus pada layar laptop, suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya suara angin, tapi kemudian berubah menjadi seperti langkah kaki pelan di atap. Aku menengadah, jantungku berdegup kencang. Suara itu terdengar jelas di atas kepalaku, langkah kaki yang tidak beraturan, seolah seseorang sedang berjalan bolak-balik. Aku menahan napas, berharap itu hanya hewan liar. Namun, suara itu berhenti tepat di atas kamarku. Aku mendengar sesuatu menetes dari langit-langit, seperti air. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke langit-langit kayu. Tetesan merah pekat. Darah. Aku terpaku di tempat, tubuhku kaku. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, kali ini bergerak menuju ujung atap dan berhenti. Tiba-tiba, suara ketukan keras menggema dari pintu depan rumah. Aku langsung berdiri, tubuhku gemetar hebat. Tidak mungkin ada orang di sini, terutama pada jam seperti ini. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan agresif. "Siapa di sana?" teriakku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Aku berjalan perlahan menuju pintu, memastikan rantai pengunci sudah terpasang. Saat aku mendekat, aku melihat sesuatu dari celah bawah pintu, sepasang kaki. Kaki itu pucat, dengan kuku-kuku yang hitam panjang seperti cakar. Mereka berdiri diam, hanya beberapa inci dari pintuku. Tubuhku gemetar begitu hebat, hingga aku hampir menjatuhkan senter yang kugenggam. "Pergi!" teriakku, berharap apapun itu akan menghilang. Namun, alih-alih pergi, ketukan itu berubah menjadi suara goresan. Kuku-kuku panjang itu menggores pintu kayu, meninggalkan bunyi mencicit yang membuat telingaku sakit. Aku mundur, tidak berani membuka pintu. Suara goresan itu tiba-tiba berhenti. Aku berdiri di sana, menunggu dengan napas tertahan. Tiba-tiba, aku mendengar bisikan tepat di telingaku. "Kamu seharusnya tidak mendekati kuburan itu." Aku menjerit dan berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangku. Namun, saat aku menoleh lagi ke arah pintu, ada sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Di pintu kayu, terlihat bekas goresan membentuk kata-kata, "Aku akan kembali." Aku menghabiskan sisa malam itu dengan menyalakan semua lampu dan duduk di pojok ruangan, memegangi benda apapun yang bisa kugunakan sebagai senjata. Tapi entah kenapa, aku tahu apapun itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Keesokan harinya,
Aku mendatangi Pak Surya dengan wajah pucat dan lingkaran hitam di bawah mataku. Dia menatapku dengan sorot khawatir sebelum aku sempat berbicara. "Kamu melihatnya, ya?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi di kuburan itu?" Pak Surya menghela napas panjang. "Kuburan itu bukan tempat biasa, Mas. Dulu, desa ini pernah menjadi tempat pembuangan para korban pembantaian. Mereka tidak diberi nama, hanya dikubur begitu saja tanpa doa. Arwah mereka gelisah, mencari kedamaian yang tak pernah mereka dapatkan." Kata-kata Pak Surya membuat bulu kuduku merinding. "Jadi, yang saya lihat?" "Mereka," jawab Pak Surya singkat. "Mereka yang marah karena ada orang luar yang mengganggu." Aku merasa kepalaku berat. Semua kejadian aneh mulai terasa masuk akal, tapi di sisi lain, aku semakin merasa terjebak di tempat ini. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?" Tanyaku, hampir memohon. Pak Surya menggeleng pelan. "Kamu harus meminta maaf. Bawa sesajen ke kuburan itu dan berdoalah agar mereka mau melepaskanmu." Malam itu, dengan hati yang berat, aku mempersiapkan sesajen seperti yang diminta. Ketika aku kembali ke kuburan, suasana di sana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin bertiup kencang, dan suara gemerisik dedaunan terdengar seperti bisikan-bisikan marah. Aku meletakkan sesajen di depan makam tanpa nama yang baru itu dan berlutut. Dengan suara gemetar, aku berdoa, memohon maaf atas ketidaktahuanku. Namun, sebelum aku selesai, aku merasakan sesuatu di belakangku. Aku menoleh perlahan, dan di sana, sosok perempuan yang kulihat sebelumnya berdiri hanya beberapa meter dariku. Dia tidak bergerak, hanya menatapku dengan mata kosong dan mulut yang sedikit terbuka. Aku hampir tidak bisa bernapas, tapi aku tahu aku harus menyelesaikan doa ini. Namun, sebelum aku bisa menyelesaikannya, sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arahku. Terdengar suara melengking yang begitu tinggi, hingga membuat telingaku berdenging. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa keluar dari tempat itu. Yang aku tahu, malam itu, aku kehilangan sebagian diriku. Pagi itu, aku terbangun dengan tubuh yang terasa lemah dan kepala yang berat. Rasanya seperti aku tidak benar-benar tidur semalaman, hanya terjebak dalam kegelapan yang menyesakan. Pak Surya mengetuk pintu rumahku, membawakan makanan dan kopi. "Kamu terlihat lebih buruk, Mas," katanya dengan nada prihatin. "Apa doa dan sesajenmu semalam berhasil?" Aku menggeleng pelan. "Saya tidak tahu, Pak." Sosok itu muncul lagi. Dia menatap saya seperti dia ingin saya pergi atau mungkin lebih buruk. Pak Surya duduk di depanku, raut wajahnya semakin suram. "Sepertinya ada yang lebih dalam dari ini. Kamu mungkin harus tahu sesuatu yang tidak pernah diceritakan oleh penduduk desa." Aku menatapnya dengan penuh harap. "Apa itu, Pak?" Pak Surya mengambil napas panjang sebelum mulai bercerita. Makam tanpa nama itu sebenarnya bukanlah makam baru. Dulu, tempat itu sudah ada sebelum desa ini berdiri. Orang tua saya mengatakan bahwa di sana pernah terjadi tragedi mengerikan. Konon, seorang perempuan muda yang difitnah sebagai penyihir dibunuh oleh warga. Mereka tidak memberinya hak untuk dimakamkan dengan nama atau doa. Dia dikubur dengan cara yang tidak layak, dan arwahnya terus menghantui siapapun yang berani mendekati. Aku merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhku. "Lalu kenapa kuburan itu muncul lagi, Pak?" Pak Surya menggelengkan kepala. "Mungkin ada yang tidak sengaja mengganggu makamnya. Mungkin kamu mengusik sesuatu yang tidak seharusnya diusik."
Kata-katanya membuat pikiranku kacau. Aku merasa seperti masuk lebih dalam ke jurang misteri ini tanpa jalan keluar. Tapi satu hal yang ku tahu, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Pak, bagaimana kalau saya mencoba berbicara dengan arwahnya? Mungkin dia hanya ingin didengar, kataku dengan nada ragu. Pak Surya menatapku dengan ekspresi terkejut. Itu sangat berbahaya, Mas. Tapi jika kamu yakin, lakukan dengan hati-hati. Jangan lupa, arwah seperti itu tidak akan mudah mempercayaimu. Malam itu, aku kembali ke kuburan tanpa nama, kali ini dengan hati yang penuh tekad meski rasa takut terus menghantuiku. Aku membawa lilin, sesajen, dan secari kertas yang kutuliskan doa untuk arwah yang gelisah. Aku duduk di depan makam itu, menyalakan lilin, dan mulai membaca doa. Suara angin berdesir mengiringi setiap kata yang keluar dari mulutku, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, lilin yang menyala padam seketika, meski tidak ada angin yang bertiup. Aku merasakan kehadiran yang sangat kuat di sekitarku. Siapapun yang ada di sini, kataku dengan suara gemetar, aku hanya ingin meminta maaf. Aku tidak bermaksud mengganggu atau menyakitimu. Jika ada yang bisa kulakukan untuk membantumu, tolong beritahu aku. Keheningan panjang menyelimuti tempat itu, hingga akhirnya terdengar suara samar dari belakangku. Kamu tidak bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Mereka mengambil segalanya dariku. Aku membeku. Suara itu terdengar begitu dekat, tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapapun di sana. Apa yang mereka ambil darimu? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Sebuah bisikan dingin menyusup ke telingaku, membuat tubuhku gemetar. Hidupku, kehormatanku, dan namaku. Aku merasakan air mata mengalir di pipiku. Aku tidak bisa membayangkan penderitaan yang dialaminya, terjebak di antara dunia ini dan dunia berikutnya tanpa ada yang peduli. Tolong, beritahu aku apa yang bisa kulakukan untuk membantumu menemukan kedamaian, pintaku. Namun, alih-alih menjawab, suara itu berubah menjadi tawa melengking yang mengerikan. Lilin-lilin di sekitarku kembali menyala dengan sendirinya, tapi api mereka berwarna merah darah. Sosok perempuan itu muncul di depan mataku, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya kusut, wajahnya dipenuhi luka, dan matanya kosong tanpa bola mata. Dia menatapku dengan intensitas yang membuatku hampir kehilangan kesadaran. Kamu akan merasakan penderitaanku, katanya dengan suara parau. Aku menjerit ketika dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Udara di sekitarku terasa semakin dingin, seperti ada yang mencengkeram jantungku. Lalu, semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di dalam rumahku dengan tubuh yang terasa lemas. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali, tapi satu hal yang pasti, sosok itu belum selesai denganku. Setiap malam setelah itu, aku terus dihantui oleh bayangannya. Suara langkah kaki, bisikan-bisikan, dan tawa mengerikan menjadi bagian dari hidupku. Bahkan saat siang hari, aku merasa dia mengawasiku dari bayang-bayang. Aku mencoba melanjutkan penelitianku, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantuku memutus kutukan ini. Namun, setiap kali aku mendekati jawaban, aku merasa semakin terperangkap dalam cengkeramannya. Dan sekarang, aku hanya bisa berharap. Berharap bahwa aku masih punya waktu sebelum dia benar-benar mengambil segalanya dariku, seperti yang telah dia alami dulu. Hari-hari setelah pertemuan terakhir dengan sosok perempuan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tidak ada tempat yang aman. Suara-suara yang samar menjadi semakin nyata. Benda-benda di rumahku sering berpindah tempat tanpa sebab. Bahkan, cermin di kamar mandi mulai memantulkan bayangannya meski aku tidak ada di sana.
Pak Surya beberapa kali datang memastikan keadaanku. Mas, saya rasa ini sudah terlalu jauh. Arwah itu tampaknya tidak ingin didamaikan, tapi ingin membalas dendam. Aku hanya bisa mengangguk. Rasanya seperti aku hidup di tepi jurang kehancuran. Setiap malam menjadi lebih mencekam daripada sebelumnya. Aku mencoba mencari jawaban di buku-buku tua dan bertanya kepada beberapa orang tua di desa. Dari cerita mereka, aku menemukan bahwa perempuan itu bernama Ratna, seorang gadis muda yang difitnah karena kecantikannya membuat iri para wanita di desa. Dia dihukum tanpa pengadilan, di cerita salah satu warga yang sudah sepuh. Tubuhnya dilempar ke dalam lubang tanpa doa, tanpa penghormatan. Semua karena mereka takut akan kutukan yang katanya dia bawa. Mendengar itu, aku merasa dada ini semakin sesak. Arwahnya tidak hanya mencari damai, tetapi juga keadilan atas penderitaannya. Malam itu, aku memutuskan kembali ke kuburan tanpa nama. Kali ini, bukan hanya untuk berdoa, tetapi untuk menawarkan penyesalan yang lebih dalam. Aku membawa papan kecil dengan nama Ratna yang kutuliskan sendiri, sebuah tanda bahwa dia layak dikenang. Saat aku tiba, udara di sekitarku sudah terasa berat. Lilin yang kubawa menyala dengan goyangan api yang tak biasa. Aku meletakkan papan nama itu di depan makam dan berlutut. Ratna, panggilku, suaraku bergetar. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi padamu, tapi aku ingin kau tahu bahwa kau tidak dilupakan. Aku menyesal atas apa yang terjadi padamu, meskipun aku tidak terlibat. Jika ada yang bisa kulakukan untuk membantumu beristirahat, katakanlah. Angin tiba-tiba berhenti. Hening yang mengerikan menyelimuti tempat itu. Kemudian, dia muncul. Ratna berdiri di depanku, wajahnya penuh luka seperti sebelumnya, tapi matanya yang kosong tampak lebih menyala. Kamu datang lagi, katanya pelan. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Mereka semua sudah lama mati. Tidak ada yang bisa memperbaiki ini. Aku memejamkan mata, menahan napas. Aku tidak tahu, Ratna. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin membuatmu tenang, apapun caranya. Dia menatapku dalam diam sebelum perlahan mendekat. Wajahnya yang mengerikan sekarang hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, katanya, kau harus menanggung penderitaanku. Kau harus merasakan apa yang kurasakan. Aku merasa darahku membeku. Sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, tubuhku terasa ditarik ke dalam kegelapan. Aku terbangun di tempat yang asing. Di sekelilingku ada hutan lebat, gelap, dan sunyi. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahanku. Tiba-tiba, aku mendengar suara teriakan. Suara perempuan yang disiksa, dipukuli, dan dicemooh. Aku melihat bayangan-bayangan warga desa yang menyeret seorang gadis muda. Itu Ratna. Aku menyaksikan seluruh tragedinya, dari awal hingga akhir. Aku melihat bagaimana dia memohon ampun, bagaimana dia dituduh tanpa bukti, bagaimana dia dilempar ke lubang tanpa ada yang peduli. Rasanya seperti aku benar-benar ada di sana, merasakan setiap rasa sakit dan penghinaan yang dia alami. Ketika semuanya selesai, aku kembali ke kuburan tanpa nama, terengah-engah dan berlinang air mata. Sekarang kau tahu, suara Ratna terdengar di belakangku. Itulah yang harus kutanggung selamanya. Kau tidak bisa memperbaikinya, tetapi setidaknya sekarang kau mengerti. Aku menatapnya, tubuhku gemetar. Aku akan memastikan nama dan ceritamu diketahui. Aku akan memastikan tidak ada lagi yang melupakanmu. Dia menatapku lama sebelum perlahan menghilang. Angin dingin berhembus,
membawa pergi segala kehadirannya. Pagi harinya, aku mengadakan upacara kecil di makam Ratna. Dengan bantuan Pak Surya dan beberapa penduduk desa, kami memberikan doa dan papan nama baru yang sederhana. Sejak saat itu, gangguan-gangguan yang menghantuiku perlahan menghilang. Rumahku kembali tenang, dan aku merasa seperti beban besar telah diangkat dari bahuku. Namun, aku tahu bahwa pengalaman ini tidak akan pernah kulupakan. Setiap kali aku melewati kuburan itu, aku selalu berhenti sejenak, berdoa, dan berharap bahwa Ratna akhirnya menemukan kedamaian. Meski ini hanya kisah yang mungkin terdengar seperti dongeng, bagiku, ini adalah kenyataan yang mengubah hidupku selamanya. Terima kasih sudah mengikuti cerita kuburan tanpa nama, misteri arwah yang gelisah sampai akhir. Semoga kisah ini bisa memberikan pengalaman yang menegangkan dan berkesan buat kalian. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, supaya kami terus semangat membawakan cerita-cerita horor lainnya yang tidak kalah mencekam. Jika kalian punya pengalaman serupa atau ingin request cerita tertentu, tulis di kolom komentar. Kami selalu senang membaca pendapat dan saran dari kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.